of the earth, found so rare, on their hand. My life. Shalom sahabat sukacita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita masih tetap bergumul atas wabah virus corona yang masih melanda kehidupan dunia saat ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap yang pegang kendali atas apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita dengan kesungguhan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan tetap melindungi dan menyertai kita semuanya. Dan kepada para medis, semua tenaga-tenaga yang tetap bekerja untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah virus corona yang melanda saat ini, kiranya Tuhan memberkati. Dan juga kepada orang-orang yang terinfeksi virus corona, kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi. Sahabat sukacita yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan bersama kembali firman Tuhan dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Sahabat sukacita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cuplikan film di awal video ini adalah film yang berjudul Blood Diamond yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Film ini berkisah tentang dibalik daripada kemewahan, keindahan daripada berlian, ternyata ada kisah yang menyedihkan, ada kisah yang memilukan. Bagaimana proses daripada pengambilan sebuah berlian itu menjadi barang yang begitu berharga. Saya juga teringat apa yang sering diajarkan oleh orang tua saya, bahwa pantang untuk membuang makanan. Mengapa? Karena sebelum makanan itu tersaji di depan kita, bahwa ternyata ada proses-proses panjang yang telah terjadi, mulai dari pembibitan, penanaman, panen, demikian juga setelah itu ada pendistribusian makanan, dan juga ada penjualan, dan sampai diolah di rumah kita dan siap untuk dimakan. Apa hubungan kedua kisah ini dengan nats firman Tuhan buat kita saat ini, bahwa betapa berharganya iman yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Coba kita bayangkan, coba kita renungkan apa yang terjadi di balik pemberian daripada iman itu. Bagaimana Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan, Dia harus dihina, dan Dia mati di kayu salib hanya untuk memberikan iman itu kepada kita. Berlian itu menjadi permata yang sangat mahal, bukan karena hanya keindahannya, tetapi karena memang sulit untuk didapat. Begitu juga dengan logam mulia seperti emas dan perak. Bukan hanya karena keindahannya juga, tetapi juga karena manfaatnya, dan juga karena sulit untuk didapat. Tetapi iman jauh lebih berharga dari apapun, sebab iman adalah pemberian Tuhan dari sorga.
pemberian dari Tuhan untuk keselamatan dan kehidupan kita di dunia ini. Iman tidak akan bisa ditemukan di belahan dunia manapun, kecuali hanya dapat ditemui dan diterima melalui Tuhan Yesus sendiri. Namun jika manusia mau, iman itu mudah ditemukan. Mengapa? Sebab iman itu adalah kasih karunia daripada Tuhan kepada kita umat manusia. Kita semua, baik itu Rasul Petrus yang menuliskan surat ini, maupun orang percaya pada masa yang lalu, pada masa sekarang, dan juga orang percaya pada masa yang akan datang, tidak dibeda-bedakan di dalam hal penerimaan kasih karunia daripada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adil di dalam memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang percaya. Kita sama-sama menerima iman yang sama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Melalui pemberian iman itu, kita semua telah menjadi hamba Tuhan. Artinya adalah bahwa kita ini adalah hak milik Allah. Bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Melalui iman itu, Tuhan Yesus memiliki hak penuh untuk berbuat, untuk berencana, untuk menyatakan kuasa ilahi-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui pemberian iman itu, Tuhan mau berkarya dalam hidup kita, hendak merancangkan kebaikan Tuhan yang melimpah dalam diri kita. Dan satu hal yang terpenting, bahwa iman menjadi jalan bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan Yesus jauh lebih baik lagi. Iman adalah kekayaan, kehormatan, kemuliaan, sukacita yang tidak ternilai. Kita akan semakin merasakan keistimewaan daripada iman itu ketika kita mau menatap, ketika kita mau melihat, dan kita mau menghidupi iman itu di tengah-tengah hidup kita ini. Tetapi betapa malangnya kita ketika kita tidak mau untuk melihat, untuk menggali, untuk menghidupi iman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seperti pepatah yang mengatakan, ayam mati di lumbung padi. Maka dari itu Rasul Petrus mau mengajak kita supaya kita mau sungguh-sungguh berusaha untuk menghidupi iman itu di tengah-tengah hidup kita ini. Bahwa iman itu sungguh berharga. Bahwa iman itu sungguh-sungguh dapat memberikan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kemudian Rasul Petrus juga mengajarkan kepada kita bahwa kodrat ilahi daripada iman itu tidak hanya sebatas hidup dalam kesalehan. Jika hanya sampai pada hidup saleh, kita bisa jatuh ke dalam kemunafikan. Tetapi ada hal-hal lain yang harus kita hidupi supaya iman itu semakin bertumbuh. Semakin kita dapat melihat daripada keistimewaan daripada iman itu. Di antaranya adalah kebajikan atau hidup baik, pengetahuan bahwa kita belajar mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan. Ada penguasaan diri, ada ketekunan atau kesabaran, ada kesalehan, yaitu membiarkan Tuhan menyatakan firman-Nya dalam diri kita. Kemudian kasih kepada saudara, yaitu pergaulan kita kepada orang lain, dan juga kasih kepada semua orang. Bahwa kasih tidak terbatas pada pergaulan, tetapi juga mengasihi semua orang. Semua sikap dan perbuatan yang disebutkan tadi itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sebab semuanya harus menyatu dan harus beriringan dengan iman di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa itu semua, iman itu bisa diibaratkan seperti makanan yang hambar atau makanan yang tidak layak saji. Dengan kesungguhan kita untuk hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus, di dalam menjalani setiap apapun di dalam kehidupan kita ini, maka kita akan melihat kuasa ilahi Tuhan bekerja dan dapat memberikan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Demikian firman Tuhan buat kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam kesehatan.